Yang mesti dilakukan adalah latihan zikir. Latihan zikir itu namanya latihan, pasti ada angka, ada waktu. Maka zikir 1000, zikir 2000, zikir 5000 bukan transaksi dengan Tuhan. Tapi itu adalah latihan untuk badan. Latihan untuk kolbu yang menjadi rajanya badan ini. Jadi jangan kemudian sok-sok syar'i antum ya, sok-sok anti bid'ah, tapi nggak mengerti. Ya. Emang dulu Nabi ngajarin kalau sekolah itu 3 tahun, ada nggak? Kan utlubul ilma, mutlaq zamanan wa makanan, madatan, kullu syai' ini ghair mahdud. Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Tapi ketika diajarkan, apa kata Allah? Wa kunu rabbaniyin. Kata Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Rabbani itu apa? Qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rabbani itu mengajarkan yang kecil sebelum yang besar, mengajarkan yang basic sebelum yang tinggi-tinggi. Maka kita di sini di ribat kitab yang basic kita pakai. Ini kan kitab basic tasawuf. Ini basic loh, ini bukan kitab langit ini. Bukan belum tinggi-tinggi amat, ini basic sekali. Ini kalau versi Imam Ghazali itu Bidayatul Hidayahnya. Cuma di zaman Ghazali dikasih kitab begitu sudah cukup. Setiap zaman itu ada kitab bidayahnya. Inilah bidayah versi Imam Sya'rani. Jadi ini bukan kitab level up beliau, level up-nya ada. Bukan ini kitabnya. Ya. Ini basic lah untuk orang mau pijakan. Dan Imam Sya'rani, karena dulu tidak ada YouTube, maka yang dipotong isi kitabnya. Lalu disebarkan potongan yang nggak benernya. Kalau sekarang dipotongnya apa? Video. Karena video itu kayak kitab bersuara. Ya? Benar nggak? Dan Imam Sya'rani dikafirkan oleh ulama Al-Azhar. Sempat. Tapi selesai. Dalam kitab Al-Mizan Asy-Sya'rani, Al-Mizan Al-Kubra, beliau kemudian sedikit tahadus bin ni'mah. Sesekali boleh ngomong begitu. Kalian ini belagu amat ya. Boleh kita uji kata dia. Kira-kira begitu kalau bahasa jawaranya ya. Kamu udah khatam Sahih Bukhari berapa kali? Saya udah khatam 5 kali. Sahih Muslim 3 kali. Lengkap dengan syarah-syarahnya. Kitab Muhadzab sekian kali, Majmu' sekian kali. Apalagi Ibanah sekian kali. Inti mau kitab apa? Saya jelaskan. Mau bikin apa? Kata Imam siapa? Imam Sya'rani. Apakah dia sombong begitu? Enggak, dia lagi sedang ngomong. Kalian masih ragu akidahku? Masa kalian ragu? Kalian yang cuma belajar kitab akidah sekian kitab, meragukan saya yang baca kitab ratusan kitab. Kira-kira begitu. Ya, sahabat. Itu aneh. Ada orang nggak khatam Sahih Bukhari meragukan akidah kita tentang Imam Bukhari, kan lucu. Ada yang nggak pernah khatam kitab-kitab tasawuf, bahkan tasawufnya cuma tabaruk, itu meragukan ketasawuan kita. Ya, qabla an tanzur ghairak fanzur nafsak fi anfusikum afala tubsirun. Sebelum kita nilai orang, nilai diri dulu lah. Ya, lihat diri kita ini gimana. Nah, ini sesekali boleh antum ngomong begitu, boleh. Sesekali, tapi jangan sering-sering. Belagu namanya, ya. Itu bab, bukan hadis. Kabirul mutakabir. Orang belagu-belagu itu ya belaguin dikit lah gitu. Tapi jangan sering-sering. Kalau keseringan nanti jadi karakter syaitan. Dan zikir itu jila' li qalbi, dapat menerangkan qalbu. Kalau gelap kayak tadi, bingung nggak mau ngapain? Kalau kita jalan ketabrak orang nggak? Barangkali begitu.
Orang yang gelap kolbunya, dia akan nabrak hati orang, nabrak perasaan orang, nabrak pikiran orang, nabrak kemana-mana. Nah, bahkan nabrak diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Orang nggak berpikir begitu, dia mikir gitu. Ya, pernah nggak antum berpikir buruk tentang seseorang, padahal dia nggak pikir begitu? Nah, itu kan hati gelap. Hatinya gelap. Kalau hati gelap begitu jadinya. Waqad kana Sayyidi Syekh Abu Su'ud Ibn Abil Ashair yaqul. Ini kalimat kata yang dulu kita kasih pertanyaan. Kitab duluan atau qalbu duluan? Apa kata beliau? Kitabul murid huwa qalbuh. Baru murid loh, belum wali ini. Kitabnya murid, kolbunya. Saya ngomong begitu. Ada Kiai Aswaja katanya, ngakunya Aswaja. Nggak sepakat. Berarti dia kitab basic ininya nggak beres sama dia. Halaman 70 aja belum baca. Gimana halaman 73, halaman 100, 200, 300. Belum lagi kitab besar seperti Ihya Ulumuddin, kitab yang rumit seperti Khatmul Aulia, kitab yang pelik seperti yang dibaca Buya Hasbi tadi, Al-Futuhat, Al-Ciputatiyah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Ngeri kali. Bacaan dasarnya Buya Hasbi itu Al-Futuhat Makkiyah. Buya Al-Domi bacaan dasarnya Tafsir Ibnu Ajibah. Ngeri, ajib. Lain dengan Lor Ali, sembunyi dia dengan adab-adab hafiz Quran, hamalatul Quran, padahal pakar hadis palsu ya. Bukan alamat palsu ya. Jadi kita ngomong begitu, dibuka sedikit pintunya boleh, biar asapnya bentar. Nah, biar dapat suasana aja, biar jin dapat makanan, kata orang sebelah. Ada yang bilang kalau pakai menyan itu makanan jin, tapi kalau pakai bukhur enggak. Maka kita ganti pakai bukhur toh. Ada orang beragama itu khoyalannya liar. Sejak kapan jin tuh makan asap? Itu penghinaan bener. Kalau gitu ya rumah tuh apa, jalan raya banyak asapnya. Oh iya, pantesan Buya Hasbi marah-marah kalau di jalan dulu ya. Kan kejinan kali ya. Cocok logi yang cocok ya. Allahumma salli ala sayyidina. Wa kana yaqul, beliau berkata, Abu Su'ud, ini salah satu murabbi beliau, wali kutub di zamannya yang membimbing beliau. Al-usul allati yubna 'alaiha al-murid atau yabni 'alaiha al-muridu amrah arba'ata asya. Ada beberapa hal yang mesti dijadikan dasar seorang murid dalam berbuat, minimal 4 hal. Al-awwal ishtighalul lisan bi dzikrillahi 'azza wa jalla ma'a huduril qalb. Lisan ini zikir dengan kesadaran hati, disebut hudur. Maksudnya apa? Kita sadar kita lagi baca, itu disebut hudurul qalb. Nah, ini gabungan zikir lisan dan zikir qalb. Yang kedua, jabrul qalbi ala jam'ihi li muraqabatillahi azza wa jalla. Tapi ini usulnya udah dahsyat sekali nih. Kalau secara harfiah jabrul qalb memaksa, tapi saya menerjemahkannya mengkondisikan kolbu ala jam'ihi agar dia fokus untuk merasakan muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah SWT. Allah itu
zat yang mengancam antum atau zat yang menyayangi antum. Maka kalau dilirik, diperhatiin, diawasi, yang menyayangi kita senang atau ketakutan? Senang. Jadi dalam bab tasawuf, muraqabah itu jamaliyah lebih banyak daripada jalaliyah. Sehingga sufi itu bahagia terus, kasmaran kulli yaum, karena merasa diperhatikan terus. Kalau yang masih punya akun-akun sosial media, diintip orang, dan yang ngintip itu kita senang, kita suka sama orangnya, hidungnya langsung ngembang-ngembang sendiri tuh. Ya, jantungnya berdebar, padahal buka akun dia aja. Senang diintip kekasih. Kekasih sejati kita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kalau baginda Nabi Muhammad SAW melirik, pasti Allah melirik. Jadi siapakah yang dilirik oleh Allah? Orang yang dilirik baginda Rasulullah SAW. Karena Allah hanya melirik kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Wahuwa qutbul alamin, qutbul wujud, qutbul thaqalain. Jadi inti alam semesta itu yang dilihat Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang diangkat Allah cuma orang yang di kolbunya ada Nabi Muhammad SAW. Kajian yang diangkat Allah bukan kajian yang apa-apa, kajian yang mengangkat Nabi Muhammad SAW. Beliau nggak perlu diangkat, tapi hati orang ini kemudian merasakan ketinggian darjah Nabi Muhammad SAW. Akal yang Allah angkat, akal yang mengikuti akal Sayyidina Nabi SAW. Ruh yang Allah angkat, ruh yang terhubung kepada ruh Nabi Muhammad SAW. Jadi antum yang berjuang untuk mencapai popularitas, jabatan tinggi, kenapa sulit? Karena tidak mengambil sifat Nabi Muhammad SAW. Lihat orang-orang yang pangkatnya tinggi, dia mengambil satu sifat Nabi, walaupun dia tidak tahu itu sifatnya baginda Rasulullah SAW. Nabi itu disiplin. Orang-orang yang sekarang mencapai makom-makom tinggi dalam kehidupan dunia itu, dia punya kedisiplinan Nabi SAW. Tapi dia ngambil itu untuk urusan dunia. Itu aja bedanya. Kalau antum ambil disiplin untuk urusan akhirat, dahsyat. Ya. Jadi presiden akhirat nanti. Orang-orang yang berjuang untuk berdakwah, ya. Kenapa dakwahnya tidak menyebar? Kenapa dakwahnya tidak kurang diterima? Allah hanya terima Nabi Muhammad SAW. Mungkin dakwah kita masih membesarkan diri kita, membesarkan thariqat kita, membesarkan majelis kita, tidak membesarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah, yang kita besarkan cuma Nabi Muhammad SAW, karena beliau disebut khuluquhu azim. Orang yang tahu cara membesarkan Nabi Muhammad SAW, baru dia tahu cara membesarkan zat yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu jabrul qalb. Jadi yang kedua apa? Mengkondisikan kalbu untuk muraqabah, merasa dilirik oleh zat yang maha mencintai. Kalau ahli fikih biasanya memahami ini dalam bab taklif. Kalau taklif, Allah itu ngancem. Ya, benar nggak? Ya nggak ada salahnya. Cuma saya tidak memilih jalan itu. Bagi saya, fikih itu mesti ngikut bab ini. Kalau nggak, orang terpaksa sholat, orang terpaksa zikir. Makanya anak-anak dulu, nih wajah-wajah orang yang dulu kalau disuruh sholat lari nih, Bang Do ini. Benar nggak? Aneh nggak apa-apa? Ya, kelihatan ya. Bayar datang aja wajahnya tadi. Ya, halu yang sahih. Allahumma sholli ala. Tapi ketika orang diberikan muraqabah jamaliyah,
rasa dipandang, keindahan Allah, kasih sayang Allah, dia senang. Maka anak-anak tuh lebih senang disayang. Coba antum lihat, ada orang yang dia suka nyayangin anak, suka ngasih hadiah anak-anak, pasti dimanapun dia dirindukan anak-anak. Benar kan? Maka kalau ingin disayang, Nabi itu senang sama anak-anak. Nabi itu kalau sama anak-anak, gak sholat, neraka. Ada nggak gitu? Ada nggak Nabi ngajar begitu? Lam nasma'aha walau marrah. Nabi berbicara neraka, itu pun babnya bab jamaliyah. Nabi berbicara neraka, itu babnya bab jamal. Sehingga orang nangis disebut neraka. Bukan karena dia takut nerakanya, tapi dia takut kepada murka yang punya neraka. Takut Allah itu nggak sayang lagi sama dia. Kapan Nabi pakai jalal, ketegasan? Kalau beliau lagi perang. Nggak pernah Nabi sama sahabatnya, sama istrinya, sama orang pemaksiat tuh pakai bab jalaliyah. Nggak. Kalau Nabi pakai jalaliyah, kabur tuh orang Madinah. Nuaiman kabur pasti. Tahu Nuaiman? Ya. Kabur pasti. Dia orang begitu. Tapi yang bisa bikin Nabi tersenyum kan dia. Ya. Antum yang serius-seriusnya wajahnya nggak bisa bikin kita tersenyum. Maka ketika Sayyidina Umar diminta orang, bunuh aja dia tuh Nuaiman. Jelek-jelekin Islam aja. Islam nggak akan pernah jelek. Antum maksiat 1000 kali, Islam nggak pernah jelek. Islam kan di sisi Allah. Allah Maha Suci. Berikut dengan yang diturunkannya. Kalau antum maksiat, yang jelek diri sendiri. Islam nggak pernah jelek. Nabi Muhammad nggak pernah jelek. Jadi kalau ada orang korupsi di Indonesia, ada Muslim, itu yang jelek dia, bukan Islam. Bukan agama yang jelek. Agamanya nggak ngajarin gitu kok. Kamu malu-maluin Islam lah. Islam mah nggak perlu digituin. Inna dina indallahil. Kalau di sisi Allah nggak perlu. Kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Ya. Jadi sejauh mana muraqabah jamaliyah ini ada, sejauh itulah kolbu ini terasa bahagia. Jadi kenapa kita merasa gelisah? Karena muraqabah jamaliyah itu kurang. Ya, mungkin yang ada muraqabah jalaliyah. Jalaliyah ini kita merasa diancam terus. Maka mulai kondisikan hati Allah itu lebih rahman rahimnya daripada muntaqimnya. Kita ini nggak akan pernah bersih dengan diri sendiri. Maka kalau berharap jadi orang suci kayaknya nggak bisa. Kita hanya berharap Rahman Rahimnya. Nggak ada lagi. Rahman Rahim aja. Ya. Jadi muraqabah di sini, muraqabah tambahkan muraqabatu jamalihi. Bentar-bentar udah emosi. Ya kan? Pulang nih suami istri, pulang udah tengkar lagi. Tersinggungan lagi, itu biasa. Sama temen kadang-kadang baikan, kadang-kadang tersinggungan. Kita ini gak akan pernah menjadi malaikat yang selalu baik, gak akan pernah. Udah begini hidup kita sudah. Yang penting kondisikan. Nah, maka disebut bahasa Arabnya uslubnya pakai jabr. Paksa hatimu. Bahwa Allah itu memandangmu dengan kasih sayang, bukan dengan ancaman. Ya. Wa mukhalafatin nafsi wal hawa min ajlihi ta'ala. Nah. Lalu berusaha melawan kebiasaan nafsiyah wal hawa dan kecenderungan nafsiyah yang negatif. Nafsiyah itu keegoan, kedirian. Ya. Min ajlihi ta'ala, bukan karena ingin jadi wali, bukan karena ingin jadi orang sakti. Jadi kita puasa kan besok nih, satu hari atau 2 hari lagi kita mau puasa, bukan karena ingin kita sehat, bukan. Kan ada hadis sumu tasihhu, bukan karena tasihhu itu bab fawaid, bukan maqasid.
Kan sumu tasihu di Quran la'allakum tattaqun, itu maqasidnya. Tujuan kita puasa menjadi takwa, sama dengan akar kata upawasa. Puasa, upa taqarrub, puasa esa taqarrub ilallah. Maka saya curiga memang ajaran yang dulu ditulis dalam bahasa Sanskerta itu dulu adalah ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, seperti pernah ditulis Imamuna Abdul Karim Al-Jili, ya. Mungkin mereka lah yang disebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu ketemunya di Indonesia. Karena sampai hari ini orang yang gunakan bahasa ini dalam agamanya, mereka masih melakukan puasa, ya. Mungkin mereka salah satu umat terdahulu yang dulu pernah berpuasa itu. Wallahu a'lam bissawab. Itu sudah dua. Ketiga, ya. Kenapa malam hari begadang, wiridan? Supaya hatinya tajam, biar bisa makom gurunya lewat sama dia, ya, atau bisa baca isi hati gurunya. Hebat beneran tuh bisa baca isi guru, ya. Emang itu tujuan zikir? Kan enggak. Tujuan kita zikir supaya kolbu kita dicucuri rahmatullah, supaya kolbu itu nggak ada lagi ruang benci di dalamnya. Jadi saya kalau emosional dalam diri saya tuduh diri, jangan-jangan wirid saya sudah berkurang, jangan-jangan berkhalwatnya sudah mulai terganggu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak salahin orang juga, mungkin kita aja yang sensitif. Orang ngomong biasa aja, kita yang sensitif, benar nggak? Orang ngebel biasa aja, kita yang tersinggung, apa lo? Udah kayak guguk aja langsung. Wa tasfiyatul luqmah li'ubudiyatih minasyubhah. Makannya mesti halal. Tasfiyatul luqmah, membersihkan apa yang engkau makan, satu suap saja, hanya untuk ibadah, ya. Dari apa? Dari syubhat, dari bahan yang syubhat. Di sini ada dua unsur. Satu, makan yang halal. Yang kedua, makannya bukan ingin kenyang, makannya hanya untuk menjadi abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulai nih malam ini sampai esok, kalau makan niat bismillah, aku niat ya Allah makan minum untuk kuat mengabdi kepada engkau. Mengabdi itu kan bisa sholat, bisa ngaji, bisa khidmat kepada masyarakat, bisa kuliah. Kuliah itu ibadah gak sih? Bener. Kenapa ada yang bolos? Katanya ibadah, ya. Kerja itu ibadah gak? Terus kenapa ada orang ngurang-ngurangin? Kalau ibadah kan jangan dikurangin. Yang bagus ditambah kalau dia tatawwu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa hadhihi ar-rabi'ah hiya al-qutub. Inilah yang paling penting. Wa biha tazkul jawari wa isful qalb. Ternyata setinggi apapun makom orang, kalau makannya nggak jelas ujungnya. Jadi kalau makan masih dengan nafsu, itu yang bikin kita emosi. Kenapa masih emosi? Makannya belum dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Makannya masih dengan juga jalaliyahnya yang main, ya. Belum dengan rahmaniyahnya, ya, dengan jau'iyahnya. Orang kalau marah, orang kalau lagi lapar marah nggak? Gampang tersinggung nggak? Gampang tersinggung. Kalau udah kenyang budak jadinya. Cuek, ya, bego separoh. Oh, ternyata inilah kenapa ada orang wiridnya nggak banyak, tapi makanannya halal, dia makan karena Allah. Makan yang begini yang membuat hatinya bercahaya.
Itu yang luar biasa tuh, ya. Ada seorang wali ditanya, jadi wali ini salah satu karomahnya ayyatira 'alal hawa. Dia bisa jalan di udara. Hanya bismillah. Ditanya, bismillah ente sakti amat? Apa jawaban dia? Bukan bismillah saya yang sakti, tapi bismillah istriku yang masak selalu menyebut nama Allah. Nah, ini Ribat Putri kan sudah mulai ada hari masak tuh. Coba mulai dari masak, bismillah, sholawat, zikir, nggak putus-putus. Yang sudah punya suami, nikmati, jalani, ya. Yang nggak, latihan. Makanya kami kalau buat riyadhah, ahli masaknya kita ajarin kalau masak wudhu dulu. Hatta dia lagi haid, wudhu dulu. Karena wudhu itu bukan raful hadasnya yang penting sebenarnya, tapi jabrul qalbi ala muraqabatillah, mengkondisikan kolbu supaya dia merasa dipandang oleh Allah SWT. Itu yang mahal. Itu yang mahal dari wudhu, itu nggak ada lagi yang lebih. Ini kan lucu. Beragama itu sebenarnya Allah tuh lagi ingin bermesraan dengan kita, nggak serius-serius amat. Coba, ada namanya mashul khuf, mengusap sepatu. Khuf itu sepatu khusus, tapi sebenarnya sepatu apa aja bagi ulama kontemporer dibolehkan. Ulama dulu sih khusus. Kalau kita jalan yang kotor, punggung atasnya sepatu atau bawahnya, tapaknya. Tapi kalau wudhu, kita boleh mashul khuf, ngusap, yang diusap bukan bawahnya, di atasnya. Kata Sayyidina Ali, riwayat Bukhari ini, seandainya agama ini akal-akalan, pasti yang diusap. Agama ini bukan akal-akalan, agama ini ta'abudi, ya, hanya ta'abudi, nggak lebih. Maka muncul ilmu maqasid syariah itu untuk mengkelirkan, nih bab maqasidnya adalah bab ubudiyah. Itu sebenarnya bukan gagah-gagahan orang ngomong maqasid itu. Maksudnya sederhana, dan maqasid itu ilmun min ulumis sufiyah wal an asbaha fannan mustaqillan. Ilmu maqasid itu dulu ilmu para kutub, para wali, yang sekarang menjadi ilmu mustaqil, bukan lagi bagian dari fikih, bukan lagi dari usul fikih, dia ilmu sendiri. Sudah ilmu sendiri. Hebat sekali ulama-ulama wali kita, ya. Baik. Bukhari wali nggak? Wali nggak? Kalau nggak wali mana bisa kitabnya semasyhur itu hari ini, ya. Bisa berubah kita semua. Maka kita insya Allah Ramadan salah satu programnya ada qiraah Sahih Bukhari bil lughatil arabiyyah, ya, bagi yang bisa bahasa Arab, ya, khusus terbatas itu, ya, terbatas karena nanti kayak didongengin, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Setelah 2 tahun lebih saya tidak ngajar dalam bahasa Arab, nah, kita berlatih lagi menghidupkan kajian. Dulu pesan dari guru kita masih hidup, Syekhuna Syekh Taufik Al-Muti, kata beliau, alimuddin bilughatid-din. Saya masih ingat tuh nasnya begitu, ajarkan agama dengan bahasa agama. Maka antum kalau diajarin pakai bahasa Arab, mungkin sisa 1 orang aja ntar Bang Do baca sadaqallah aja dia ntar. Tasdik Allah benar. Fal murid al-hadik yu'ti nafsahu hazzaha syar'i min al-akal wa yamna'uha ma yutghiha. Murid yang hadik, yang cerdasnya mendalam. Hazik itu dari kita kalau menyebut seorang murid yang cerdasnya itu dahsyat, kita sebut hadik, ya. Dia memberikan hak syar'i untuk makan pada dirinya sebatas apa? Sebatas yang dibolehkan syariat, ya,
dan tidak yutghiha wa yamna'uha ma yutghiha, dan dia menahan diri dari yang merusak. Hari ini banyak orang sakit penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman dulu. Benar nggak? Hatta kiai ulama. Ya wajar, kita habis maulid makan kebuli, besok kebuli. Makan kebuli jam berapa? Habis maulid jam berapa itu? Ya salam. Kayak gitu langsung tidur. Gimana nggak jadi gula di dalam? Walaupun nasinya beras mati dan sangat mematikan sekali. Jadi ini habitnya harus diganti. Ini kepada pecinta maulid. Ya, pecinta maulid, dahulukan aja makannya untuk para kiai. Saya ingin takzim ke kiai. Kalau ingin takzim kiai, jaga kesehatan kiai. Maka para pembuat maulid, pencinta maulid, pecinta hadrah, nasi kuli, nasi mandi, sayang sama kiai. Kiai ini udah kena kolesterol karena dihajar terus sama domba kambing, udah ngaum dia di dalam tuh. Ya. Tapi karena kiai ingin menghormati, masih dimakan. Saya masih ingat Nabi SAW bersabda, syarut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan pesta pernikahan. Kenapa? Yang makan orang kaya, yang miskin gak diundang. Itu sebabnya. Sebenarnya makanan maulid itu berkah, karena siapa aja boleh datang. Tapi yang anak-anak cuma untuk kiai. Giliran yang hadir cuma dapat kebuli ayam, kebuli kambing gak dapat. Itu kiai udah gak butuh, kan gak usah. Jadi nanti ini harus kita cerdaskan teman-teman kita yang bikin maulid. Kalau sarang kiai, jangan sering-sering kasih kiai makanan begitu, ya, kasihan. Kecuali antum ingin mempercepat kematian kiai. Jangan kasih tempe juga. Ini Pak Sam tega kali ya. Fa inna nafsa amanatullah ta'ala al-'abd. Ini kalimat indah sekali. Sungguh dirimu itu adalah amanah dari Allah. Kita kan nggak nyadar selama ini kalau diri ini amanah, ya. Karena dia amanah, Allah itu mengatakan kalau makan, apa yang dimakan? Halalan thayyiban. Jangan yang halal aja, tapi thayyib. Thayyib itu yang menyehatkan barangkali, ya, yang menyehatkan. Tapi giliran kami buat suluk khalwat dan vegetarian, ngamuk-ngamuk yang gadang selero, yang besar syahwat makannya. Itu orang tarekat mengharamkan makan daging. Oh, ternyata dia nafsunya makan daging luar biasa. Padahal kita makan daging cinta sekali. Buktinya hari ke-21 kami biasanya nyembelih daging. Dan dagingnya daging paling enak. Biasanya begitu. Tapi ya sudahlah. Kul ma tasha. Terserah mereka mengatakan apa yang mereka mau, ya. Wa zulmuha bil ju' al-mufrid aw ghairi ka zulm al-ghair ala haddi sawa bal huwa 'inda ba'dihim ashad lima sahha 'indahum min taghliz al-'adhab ala man qatala nafsahu ziyadatan ala 'adhab man qatala ghairi man qatala ghairah, ya. Jadi tirakat itu nggak boleh berlebihan. Nggak boleh juga misalnya kita lagi ngurangin makan terus nggak makan sama sekali. Itu al-ju' al-mufrid, lapar yang berlebihan.
Ada yang nanya sama kita, itu ada kiai di Banten, dia tirakannya hanya minum air putih. Oh, itu lain cerita, itu bab baiat dia dengan gurunya. Kalau muridnya nggak ada masalah, monggo silakan. Kok bisa ngomong begitu? Kan di sini nggak boleh. Al-ju' al-mufrid. Ju' mufrid itu dia lapar terus dia lawan, dia paksain. Kalau mereka kan enggak. Dengan kiai tersebut, beliau mereka yang sepakat sudah baiat sama gurunya, sudah sepakat saya akan ikuti pola guru saya. Nggak ada mufrid urusan dia. Karena dulu memang ada seorang wali yang dia makan itu cuma sekali sebulan tuh ada. Ada yang sekali seminggu, ada yang 309 tahun nggak bangun-bangun, nggak makan, nggak buang air kecil. Ya, siapa tuh? Orang cuma seminggu doang tuh masalahnya. Repot amat jadi orang, nilai orang terus. Pengen ngadu-ngadu kita sama kiai. Ada juga yang mau ngadu-ngadu ya. Bahasanya ngeri. Kita di 7 halu, tapi dia lebih halu lagi. Itu gurumu itu nggak ada di langit katanya. Wih, emang nggak ada di langit, dia di bumi. Emang dia di bumi terus di bulan langit, gimana ceritanya? Dan itu nyetir guru-gurunya yang kiai-kiai itu emang nggak ada urusan di sana. Saya gak habis pikir juga. Bokong lagi. Si bokong ada di batu dia. Nuduh kita halu, tapi dia membantahnya dengan kehaluan yang lebih romantis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau nggak pernah belajar kitab Al-Insan Al-Kamil, jangan ngomong ini mukasyafah, ini khayali, ini halu. Kitab beliau inilah yang membantu nanti. Apa beda halu dengan mukasyafah? Ada lagi namanya musyahadah. Ada kisah-kisah yang sering antum masyhurkan, tapi yang benarnya nggak antum ceritakan. Contoh, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, beliau ini ketemu cahaya yang mengaku Tuhan. Lalu cahaya itu mengatakan, sekarang aku halalkan mana yang haram bagimu. Lalu dia mengatakan, anta iblis, kan gitu. Hanya kisah ini yang dimasyhurkan. Padahal di kitab Al-Fathur Rabbani, beliau bertemu Allah berkali-kali nggak diceritain. Saya mau tanya, Syekh Abdul Qadir Jilani, apakah dia seorang nabi? Dia seorang apa? Wali. Apakah setelah beliau masih ada wali yang mungkin mendapatkan maqamat itu? Pasti. Kalau enggak, kiamat dunia. Itu kan beliau zahirnya aja Syekh Abdul Qadir. Meninggal ya ada orang yang kemudian yakumu maqamahu. Meninggal yakumu maqamahu. Ada penggantinya terus sampai terakhir. Itu dulu Syekh Abdul Qadir nih, sekarang nggak mungkin, sekarang ada wali. Wali di depan dia. Kadang-kadang wali tetangga dia. Kadang-kadang wali teman dia. Yang pasti dia wali murid. Apalagi Bang Do ini wali. Wal iksir alladhi apa? Wali yazubillah. Sesuatu yang hebat, alladhi yuqallibu aina tinatil abdi dhahaban khalisan. Jadi kalau ditanya apa teknologi hebat yang bisa merubah hati murid, huwa al-ikthar min dzikrillah. Itu teknologi zikrullah. Makanya ada mereknya Naqsyabandiyah, ada mereknya Syaziliyah, ada Khalwatiyah, ada Samaniyah. Itu merek aja, merek penggiling zikir, teknik-teknik zikir.
Ada orang mobilnya yang bisa laju cepat tuh apa namanya dia? Yang Ferrari itu ya. Apa? Nos. Ferrari. Tapi yang bawa SIM-nya nggak jelas. Pas nanjak, keduluan nama Avanza. Itu saya belajarnya dulu ngomong begitu tuh dari orang yang pas kita naik Kawah Putih. Itu mobilnya mobil angkot-angkot semua, carry. Pas kita tanya, ini kuat bang? Tergantung yang bawa bro. Ente pakai Fortuner nggak tahu tekniknya, pasti maju ke belakang nggak bisa. Benar. Itu mobil kayak di build up, harus nyampe. Canggih. Ada Avanza baru naik. Apa yang terjadi? Avanza sama carry lama kuatan mana? Enggak, yang baru lah bagus. Kalau banding-bandingan memang kuat yang lama. Apa yang terjadi? Koplingnya bau. Termasuk kita dulu ke Bromo, mobil-mobil baru bau kopling semua. Tapi giliran ada Jeep lama, udah kayak seumuran kita itu Jeep. Dia naik enak kali, nggak ada masalah. Ternyata bukan masalah kamu pakai mobil apa, tapi mursyidnya pegang teknik mana. Sama-sama Naqsyabandi, tapi beda teknik. Sama-sama warung Padang, tapi kenapa Padang yang ono lebih enak dari ini? Sama-sama rendang, tapi rendang Bang Dobel lain dengan rendangnya Buya Aldomi. Iya. Sama-sama enak, tapi beda enak ya. Bahan sama, cara masukinnya sama, nggak tahu kok rasanya beda. Antum punya pelet kali ya? Qultu, ya, apa kata beliau? Wa idahu dzalika anna al-haqq ta'ala la yuqarribu ila hadratihi illa man istahya minhu haqqul haya. Atau haqqul haya bisa. Bahwa Allah Ta'ala tidak ada yang dapat mendekat kepadanya, kehadiratnya, ila hadratihi. Jadi kita boleh ngomong ila hadratillah itu, ila hadratihi, ila hadratillah. Ya, kok ada orang mempertanyakan itu kan? Illa man istahya minhu haqqal ahya. Kecuali orang yang telah tertanam dalam dirinya satu karakter, yaitu karakter malu. ولا يسيه له أن يستحيا كذلك إلا إن حصل له الكشف ورفع الحجاب. Dan itu nggak mungkin kecuali dia diberi anugerah, karena setelah dia diberi anugerah kasyaf dan diangkat hijabnya. ولا يسيه له الكشف إلا بملامسة الذكر. Antum nanya, bagaimana cara kasyaf dan raf'ul hijab? Supaya diangkat hijab itu gimana? Wah, hati saya keras sekali, nggak bisa menikmati. Caranya cuma satu, mulazamat az-zikr. Mulazamah zikrullah, senantiasa berlatih zikrullah. Wa hadhihi tariqun yasilu biha al-murid bisur'ah. Ini kata Imam Sya'rani, inilah jalan tol cepat menuju Allah. Jadi antum kalau mau tanya aqrabut turuq ilallah mahya kasratu dzikrillah. Jadi kalau cari tarekat yang pengen cepat sampai kepada Allah, rasa hadirnya Allah dalam hati, cari tarekat yang ngajarin zikir banyak-banyak. Jadi kalau ada kiai, murid, mursyid, syekh, kamu zikir sekian, kamu zikir sekian, itu ambil cepat. Itu tiket jalan tol. Kita sudah sampai depan jalan tol, tapi nggak pakai mobil, boleh masuk nggak? Paham maksudnya?
kita sudah sampai di gerbang jalan tol, tapi nggak ada kartunya. Bisa masuk? Kita sudah sampai di depan jalan tol, pakai mobil, sudah ada kartunya, tapi tidak ada saldonya. Bisa masuk? Kecuali antum nabrak. Tabrak tuplang ya. ومن شأنه أن يكون عنده شوق للطريق وأهلها شوق للطريق وأهلها لا يمله ولا يطفئ لهيب قلبه ولا يطفئ لهيب شكرا بيا لهيب قلبه. betul. وقد كان سيدي علي بن وفا رحمة الله تعالى عليه. Ada Lora Ali Wafa sini nih. Saya baru saja dari Madura. Kita ngambil sanad juga dan diundang oleh Syekh Abuya Taifur An-Naqsyabandi Al-Khalidi Al-Muzhari. Jadi beliau ini Khalidiyah, Naqsyabandiyahnya. Dan yang unik adalah barangkali cuma 1-2 majelis yang punya sanad ini secara tarbiyah. Kalau tabaruk mungkin ada yang lain. Itu Naqsyabandiyah Muzhariyah, bukan jalur Imam Khalid. Jalur Imam Abu Sa'id, kemudian di bawahannya ada muridnya Syekh Muzhar. Maka di luar sana ada yang nyebutnya Sa'idiyah, ada yang nyebutnya Muzhariyah, Sa'idiyah. Dan ini anaknya Syekh di Madura, di Sumeneb, namanya Syekh Ali Wafa. Syekh Ali Wafa ini punya jalur nanti ke Syekh Abdul Azim ke atas ya, yang dulu juga mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Muzhariyah, selain jalur Khalidiyah di Mekah, dibawa ke Madura. Dan sekarang sepertinya sudah mulai langka ya, sudah mulai langka. Maka waktu kita datang ketemu beberapa teman-teman Madura, mereka banyak yang tidak tahu sanad ini ya, tapi masih ada. Karena beliau Syekh Ali Wafa inilah, maka banyaklah orang Madura bernama Ali Wafa. Salah satunya Lora Ali Wafa. Di Darussunnah ada Ali Wafa ini, di Sakinah ada Ali Wafa juga kan ya, ada junior dan senior. Kayaknya dia pakai senioritas dia tertentu. Salah satu adabnya sang murid adalah syauqun lit-tariqi wa ahliha, merindukan thariqah ini dan orang-orangnya, mursyidnya, ikhwannya. La yamalluhu, nggak boleh dia merasa bosan. Itu sebabnya zikirnya kita ragamkan dan kitabnya, babnya terus jalan supaya nggak ada pengulangan kalimat. Kalaupun diulang, cuma diulang untuk menguatkan yang sebelumnya ya. Itu nikmatnya antum ngaji di Ribat. Bayangin coba, itu buya-buya itu nggak digaji tuh, nggak ada yang digaji tuh. Kita cuma kasih itu aja, apa namanya, untuk bayar parkir, ada sama bensin motor aja tuh, nggak ada gaji. Karena saya yakin yang gaji mereka Allah. Dan doakan mereka. Itu mereka masak ilmunya, mereka peramu ilmunya, itu disebar buat antum. Nah, doakan kami istiqomah semua ya. Bukan lagi pamer-pamer ikhlas, bokeh juga. Teman-teman tuh khidmat sebenarnya dia dalam hati juga berkecamuk gitu, antara kesibukannya, saya mau khidmat juga, itu pasti berkecamuk. Tapi orang-orang ketika dia menyadari bahwa thariqah khidmat itu
Tarekat yang juga aqrabut turuq ila Allah, dan bahkan lebih cepat daripada kasratuz zikr. Ya. Kenapa? Kalau antum zikir nggak mujahadah nggak dapat. Kalau khidmat antum nggak zikir tapi dapat berkahnya. Maka ana wallahi ra'aitul an awliya Allah, saya lihat banyak wali-wali Allah jadi wali kebanyakan karena zikrullah, dan yang lebih banyak lagi karena kasratul khidmah, karena dia banyak khidmat. Rata seperti itu di mana-mana. Makanya orang Jawa itu santrennya dikenal ada namanya santri dalam. Gak disuruh ngaji, nggak usah jauh-jauh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang ngaji beliau disuruh ngapain? Iya, suruh nyangkul, karena pengen khidmat. Karena khidmat itu, antum kalau zikir kan enak, ujiannya enak sekali, paling capek-capek kaki mau kesemutan. Kalau disuruh nyangkul, udahlah nggak dikasih duit, udah nggak digaji, waktu dihabiskan di situ. Dalam hati bertanya, kok dia suruh ngaji saya enggak? Dan saya baru aja ketemu seorang kiai, ya, dia ngaji kepada gurunya, ngaji hikam dan beberapa kitab. Tapi di saat dia mau ngaji, gurunya bilang, kamu ngepel, kamu ini, kamu itu. Dari semua murid itu, yang boleh sekarang, yang mampu ngajar hikam dengan pas, itu cuma dia. Padahal dia nggak hadir di majelis. Dia cuma dalam hatinya berkecamuk. Melawan kecamuk itu, itulah hikam yang sebenarnya. Melawan was-was yang luar biasa. Nah, itu dahsyat sekali itu. Enak kalau ngaji mana, kan aneh suruhnya enak-enak aja. Ya. Mengaji Buya Asy, Buya Aldomi, Loral, itu enak. Antum kalau khidmat aja. Kalau kita mau uji, kita suruh, kamu begini, kamu begitu. Tapi kita lagi pakai bab itu. Karena kami tahu diri, kami bukan orang suci. Ya. Apa kata Imam Ali Wafa? Bukan Lora Ali Wafa. Beliau ini mursyid Syaziliyah. Ya. Ali Wafa ini. Min syaratil murid, ada yang masuk angin? Masuk angin enggak? Tapi dalam juga. Min syaratil murid ay yakuna batinuhu baital ihtiraqi ala dawam. Di antara syarat engkau disebut murid, batinmu menjadi baitul ihtiraq, rumah yang terbakar ala dawam. Terbakar apa? Ihtiraq ala mahabbatillah, terbakar karena berjuang untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta pewaris Allah dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ihtiraq ini kebakar, itu badannya panas pedingin, pikirannya panas pedingin. Itulah yang disebut ujian bagi murid. Jadi kalau ada seorang murid dia ngerasa ujian saya kok berat ya, ini dia, jiwanya lagi kebakar, ya, jiwanya lagi kebakar. Qala wa yushhad lidzalika ma qalahu al-atibba anna bardar raham sababun fi adamil haml. Nah, dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian tabib, bahwasannya sejuknya kasih sayang atau rahim, jaringan saya sayang, penyebab fi adamil haml. Oh bukan, sorry, rahim itu rahim ibu, apa, kering dan dinginnya rahim seorang perempuan sebab tidak terjadinya kehamilan. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalbu tidak pernah terbakar dalam rindu kepada Allah,
melawan nafsia. Kan melawan nafsia ini perlu panas pikiran kita. Kita bergejolak terus, benar gak ya? Masih ada begitu, lawan lagi. Ada syak lagi, lawan lagi. Ada was-was, lawan lagi. Akhirnya kebakar. Tapi kalau kita masak sesuatu, zaman dulu pakai tungku atau pakai apa? Atau pakai doa? Saya masih dapat, belum pakai gas. Jadi setiap hari itu saya pulang sekolah nyari kayu. Walaupun bapak saya Pak Lurah, tapi Pak Lurahnya kere dulu. Pak Lurah yang ya orang tarekat, ya begitulah. Ya kita bakar. Bismillah, nggak hidup deh. Mesti dibakar, mesti ada apinya, mesti ada kayunya. Nggak cukup pakai basma. Sesekali boleh keluar ya, tapi nggak bisa terus-terusan. Jadi mesti ada kayunya, mesti ada apinya, mesti ada arangnya, sehingga dikebakar. Kalau itu membara, terbakar, mateng nggak airnya? Kalau nasi mendidih nggak dia? Mendidih. Jadi antum kalau batinnya itu panas, syukuri ya dalam hati ini, benar gak nih torikohnya Ar-Razi ini ya? Pasti ada begitu. Itu normal, itu nggak apa-apa. Lawan terus, tasdik, ngaji terus ya, sampai nanti was-wasnya hilang. Yang ada nanti dibalik, ya Allah, ternyata saya belum ada apa-apanya. Wah, itu udah mulai tuh. Jadi terbakarnya lebih lagi ya, terbakarnya lebih lagi. Apalagi ngeliatin Buya Asfi yang wajahnya muda sekali kan, padahal lebih tua dari saya tuh. Nah, Buya Aldomi apalagi aja wajahnya kan lebih baby face dari Ani kan. Ya, coba bandingin wajah Lora Ali Wafa sama Dr. Aldomi. Tuan mana? Tuan muka Lora Ali Wafa. Iya. Tapi yang dokter siapa? Allah sholli ala sayyidina. Tapi yang baca Futuhat tiap hari Buya Asfi. Futuhat Ciputatih. وكذلك المريد متى لم يجد لوعة الوجد وحرقة الطلب والشقوى إلى المقصود لا يتولد فيه من فيض أستاذه حرارة يظهر منها نتاج وهو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيها القبس إلا دخانا كالدعاوى والرعونات الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير حق وهرقة وشوق وطلب وجد إذ هي كالصحيفة الرطبة التي لا تثبت عليها كتابة أو كاهراك مبلول sampai akhir ya. Padahal saya belum baca itu ya, penyambungnya alhamdulillah. Itu berkah Fatihah kepada Imam Sya'rani. Udah lupa kita dulu baca bagian ini. Tapi Allah arahkan pemahamannya, kias-kiasnya sama. Begitu juga orang kalau hatinya nggak pernah hot, pikirannya nggak pernah berkecamuk, was-wasnya tidak pernah dihadapi, maka tidak akan muncul nataj. Apa arti nataj? Natijah. Nanti antum etikaf, itu ada masa pengen pulang aja. Tanya Buya Yunal, kok zikir begini-gini aja ya katanya. Ya itu hari ke-20-an tuh dulu. Tanya aja. Kalau diingat-ingat masih ingat, 40 hari di Buya Yunal tuh. Dilawan terus, alhamdulillah beres juga 40 hari. Pas diingat sekarang, ingat 40 hari itu cuma 1 detik. Tapi waktu jalaninya berarti bukan main. Pas bangun tidur, loh kok saya bangun di dalam kelambu ya? Ya, ini di mana nih? Ini di bumi apa di dalam bumi ini? Nanti antum kalau itikaf itu ngerasain aneh begitu. Nah itu bagian dari apa?
hararah. Tapi kalau cuek aja, cuek bebek, jangan-jangan zikir nggak jalan, cuma pindah tempat tidur, sama pindah tempat ngobrol, lumayan dapat 5 waktu berjamaah. Wa kana yaqul iyyaka an tahsuda man istafahu Allah Ta'ala 'alaika min aqranika wa ja'alahu min ahli at-tariq dunaka wa anqadat ilayhi al-umara wal akabir dunak. Hati-hati nih, hati-hati antum ya. Iyyaka an tahsuda. Hati-hatilah kamu jangan sampai hasad, iri dengki orang yang Allah pilih di antara kamu, di antara teman-temanmu. Wa ja'alahu min ahli tariq, lalu dia menjadi ahli tariq, jadi mursyid kah, mampu berbicara ma'rifat, padahal umurnya mungkin belum cukup menurut antum, ya. Menurut kita nih dia belum, masa sih seumuran begitu ngomong ma'rifat. Itu kan fisik dia yang muda, roh dia kan tua. Roh itu tuanya setua pemahamannya. Maka antum kalau pun sudah beruban, sudah sakit gula, sudah apalagi udah kesemutan setiap kali duduk, itu badan antum tua, rohani belum tua. Tuaan itu kan di pemahaman. Pemahaman itulah yang akan membuat dokter jadi dokter, syekh jadi syekh. Ada orang nggak sekolah, guru-guru kita banyak nggak sekolah, tapi kalau ngomong ma'rifatullah kita nangis. Jantung kita bergerak cepat sekali. Padahal dia nggak sekolah kayak kita, nggak nyantri kayak kita, karena dia sekolah di alam lain. Guru saya ngomong gitu, kamu sekolah tinggi di sono, saya sekolah tinggi di sononya lagi gitu. Ngeri guru-guru kita itu ya. Berapa tahun kamu kuliah? Saya tanya gitu. Ya, kan senang ditanyain gitu ya. S1 sekian tahun, S2 sekian tahun, S3 4,5 tahun. Belum lama itu. Saya menebihi dia 6 tahun kan.